sih ngomong karena di awal eh, yang dikirimin bionya panjang-panjang semua gitu. Jadi saya coba coba persingkat aja dulu. Mungkin yang pertama eh, sesuai abjad aja ya, gitu, sesuai abjad. Sama yang paling muda dulu nih Audita Harsono. Benar gak sih? Wede. Oke, Audita Harsono. Nah, ini orangnya yang ini, gitu kan, senyumnya luar biasa gitu. Eh, udah kurang lebih 15 tahun ya eh, pengalaman diving, gitu kan. Beliau adalah seorang diving instructor, technical diver, ya, CCR diver. Em, 3 unit ya, SF2, Triton sama Revo, betul Om? Sama Kiss. Oh, sama Kiss juga, oke. Tech diver dari tahun 2019, ya, saat ini eh, bekerja masih di apa Omah Gili Resort ya, sebagai marketing, terus juga eh, ini tukang tukang foto bawah air nih, underwater productions ya, kamera operator gitu. Em, Terus yang kedua juga depannya masih A, Ari Saputra. Kalau lihat dari bionya, kurang lebih udah 18 tahun diving, mana Ari bisa ditonjolkan di main screen nggak? Gimana caranya? Nggak ada. Oke. Nggak. Em, Ri, bener Ri, udah 18 tahun ya Ri, Iya, dari mulai diving awal. dari Oke. Oke, diving instructor juga, kemudian tech diver, side mount, DPV, sama juga tentunya cave diver. Sekarang untuk divingnya itu di Scuba HQ ya. iya, Itu dari betul. tahun berapa ya, Ri? Scuba HQ BSQ dari mungkin mulai itu dari 2013 sih. 2013. Oke. Nah, kemudian setelah 2A masuk ke yang abjad berikutnya. Ini temen nih Robin Cuesta. Mungkin bisa dibilang apa? First diver, first cave diver di Indonesia. Diving instructor, eh, pengalamannya juga 9 tahun ya. Lebih dari 9 tahun, specialized in technical diving, kemudian rebreather, cave diving tentunya punya rating instruktur dari cukup banyak agensi ya, PDSSI, TDI, INTD, ya, kemudian rate eh, dan founder sama instruktur dari Sulawesi Dive Track ya, dari tahun 2019. Betul, Robin? Betul. Oke. Oke, jadi kita sudah punya 3 expert nih sekarang. Nanti mungkin floor juga kita akan biar peserta juga bisa bertanya, tapi mungkin di awal kita coba gali dulu ya. Kita coba gali dulu berapa informasi eh, yang basic gitu. Nanti dari 3 narasumber silahkan eh, bisa memberikan penjelasan dari pertanyaan, ya mungkin ganti-gantian dan saling melengkapi aja gitu. Tadi mungkin Rendra sudah memberikan sedikit penjelasan gitu ya, introduction mengenai Nisi Expedition, tapi mungkin supaya bisa lebih lengkap, sebenarnya apa sih Nisi Expedition itu? Mungkin ada yang bisa bantu menjelaskan? Bebas, siapa mau duluan? Bin, Ya, terima kasih. Abi, Ya, kalau bisa koreksi, penyelam goa yang pertama di Indonesia memang sudah lama. Kalau tidak salah, di sini ada Om Juswono. Dia turun pakai single tank di apa? Di Kalimantan Timur tahun 2003 2004 kalau tidak salah, dan sebelumnya juga ada beberapa ekspedisi internasional tahun 94 di Jawa Timur, 95 di Yogyakarta, 2002 di Makassar, di Maros, 2007 lagi di Sulawesi Tenggara. Jadi memang kami bukan pertama ya, sudah ada oke, banyak yang turun. oke, Um, oke. Terima kasih update-nya. Nah ya, ini yang benar dan nih, yang benar nih, nggak belagu nih, ini yang benar nih. ya, dan juga kalau tidak salah, yang pertama itu orang Belgia tahun 86, 86 Oh, di Jawa Tengah.
Oke. Tapi waktu ini belum ada dokumentasi, belum ada bukti, saja ada laporan. Ya, Robin belum lahir. Ya, baru lahir Oh, ya, oke. tahun 86. Kalau ya ekspedisinya itu akan terjadi di Goa Laulawi. Goa Laulawi adalah goa yang saya ketemu tahun 2019. Saya masuk satu kali di sana dan pasang tali mungkin kurang 100 meter dan tidak berkunjung lagi mungkin 1 tahun. Kalau tahun 2019 balik lagi sama teman-teman dari Denmark adalah Maria Bollerup dan suami Rasmus Disted, dan kami berkunjung lagi goanya dan pasang hampir 1 kilo tali, dan dari tahun 2020 sampai sekarang kita belum ketemu ujung. Dan sekarang kalau kita mau lanjutkan eksplorasi, harus bawa DPV, harus bawa rebreather karena end of line sekarang sudah ya lebih 2 kilo dari mulut goa. Jadi harus berenang lebih 2 jam. Kalau pakai fins memang susah sekali. Jadi untuk melanjutkan eksplorasi, kami akan bawa big boys dan big toys dari luar negeri. Mas Dita, mau Ya. tambah? Jadi mungkin itu tadi sejarah awalnya Nixie, sejauh awalnya kenapa di Laulawi dari Robin. Mungkin saya mau nambahin sedikit apa itu Nixie. Nixie itu seperti organisasi yang dibuat untuk eksplorasi. Nah, kebetulan proyek pertamanya itu ada di Indonesia. Nah, tapi Nixie itu jadi lebih ke arah organizer dan yang mencarikan biaya. Nah, tapi untuk bisa bekerja di Indonesia akan sangat sulit. Makanya di sini kami di Nixie bekerja sama dengan UGM. Gitu. Jadi kita menyerahkan sama ada Pak Eko, Pak Juswono. Nah, mereka itu dari tim science dan hasil. Jadi lebih ke arah scientist dari UGM akan bilang, oh kita butuh ini di dalam gua. Nah, kami yang dari tim diver yang akan mencarikan misalnya sampel. Misalnya saya dan Ari di bagian mapping, kita akan bikin petanya. Robin akan push tim, dia akan masuk lebih dalam lagi. Nah, data-data itu akan diberikan kepada tim dari UGM gitu. Nah, jadi untuk funding dan kawan-kawannya dari Nixie mencarikan funding juga. Jadi ini bekerja sama dengan Indonesia dan luar negeri gitu. Jadi bukan hanya ini proyek dari luar negeri, cuman emang kebetulan pada saat ini saya dan Ari orang Indonesia yang dipercaya untuk menjadi tim divernya, walaupun kami berdua mungkin paling minimum pengalaman di cave divingnya, tapi mudah-mudahan kami bisa belajar dari teman-teman yang lainnya, dan setelah itu kami bisa melanjutkan lagi nih eksplorasi ekspedisi di Indonesia atau mungkin lanjutan buat di Nixie sendiri. Minta anduk dong, Mbak. Udah. Baru gitu. Karena targetnya juga dari Nixie adalah akhirnya kita pengen bikin untuk melindungi lokasi ini dari industri pabrik semen dan air kemasan, supaya masyarakat lokal bisa juga mendapatkan sumber air bersih lebih aksesibel lah, kayak gitu. Dan juga yang Robin masih proses, kalau ini sampai berhasil bisa menjadi UNESCO Geopark ya, Robin? Iya, betul. Ya, kayak gitu. Tourism dan Jadi UNESCO. ya ini jadi sebenarnya proyek panjang, dan ini bukan hanya proyek saya sendiri, Robin sendiri, atau Ari sendiri, tapi ini proyek buat lebih ke Muna, Buton Tengah, dan Indonesia. Seperti itu. Yang difasilitasi sama Nixie, diawali sama Nixie. Tapi setelah itu, saya yakin kita juga bisa terus majuin terus gitu.
Ya, mungkin seperti itu dari yang saya tahu selama ini. Mungkin Robin atau Ari bisa bantu tambahin. Enggak sih, kayaknya udah semua sih. Oke. Mungkin sedikit sama Bi. Jadi Ya. ya kayak tadi Audita bilang ya, Nixie ini kan yang awal ya. Cuman memang saya udah lihat kan beberapa kayaknya cave diving di Indonesia juga sudah mulai ada explore juga. Ya mungkin dengan kita awal dari sini, kita mesti akuin orang luar sudah terbiasa dengan explore cave. Ya kita dapat experience-nya, kita akan share. Dan ya mungkin kita Indonesia bisa jalanin sendiri nanti gitu. Gitu. Oke, Dari oke. Oke, thank you. Makasih. Nah, total ekspedisi ini berapa orang? Ada 12 penyelam, 6 spesialis goa kering, tim dari UGM, mungkin 5 atau 6 peneliti. Jadi totalnya 12, 18, kira-kira 25 orang. Oke, 25 orang dengan total target berapa lama? Targetnya 3 minggu. Dari tanggal 7 sampai tanggal 31 Oktober. Maaf, ini Om Untung Setiawan boleh di-mute? Mute. Nah, Oke. ya. Itu 25 dari tim yang bekerja, habis itu masih ada plus-plus helper-helper lainnya ya, Robin ya? Ya. Dan ada banyak logistik di Ya. desa, di orang. Ya, nah itu jadi 25 itu tim diver, tim scientist, tim dokumentasi, foto video, darat dan air, tim dari dry caver juga gitu. Jadi ini timnya cukup banyak dan masih ditambah plus-plus akan ada logistik dari lokasi tersebut. Makanya kita juga sangat butuh bantuan dari kawan-kawan semua nih, kayak gitu. Oke. Berarti lumayan memberikan dampak lokal juga ya, setempat ya. Ya. Diharapkan itu yang diharapkan adalah bisa memberikan dampak buat orang-orang sekitar, dan itu juga bukan cuma seasonal doang gitu, karena sekarang juga banyak acara-acara yang sifatnya lebih seasonal. Nah ini supaya bisa involve lebih banyak dan bisa juga untuk transfer knowledge dari orang-orang bule, orang-orang luar yang lebih berpengalaman kepada kita-kita ini yang orang-orang Indonesia, di mana mungkin sekarang cave diver Indonesia mungkin 30 orang kali, mungkin nggak nyampe 50 kayaknya, yang udah certified di Indonesia gitu, sekitar 30 sampai 50 orang, supaya kita bisa belajar bersama lah, kita sharing knowledge, kita sharing pengalaman yang ada, seperti itu. Jadi ini juga masih sangat baru lah ya di Indonesia nih, yang walaupun sekarang ditemuin cukup banyak cave-cave yang selama ini dari para cavern darat, finishnya mereka biasanya, waduh, eksplorasi gue mentok karena air gitu kan. Nah sekarang ada tim baru lagi yang dia akan mulai setelah dapat air gitu. Jadi ini bisa menjadi lanjutan eksplorasi seperti itu. Oke, thank you. Nah, gimana ceritanya kalian bertiga ini bisa jadi bagian dari Nixie ini? Ya, Robin mungkin. Mulainya tuh gimana sih? Kalau saya kenal Maria dan Rasmus yang punya Nix Expedition, mereka bantu saya 3 tahun yang lalu untuk mulai eksplorasi di sana di Laulawi. Kalau sama Audita dan Ari, dua-duanya murid saya yang mengajar cave diving. Oke. Berarti mereka diajak karena mereka nggak bandel-bandel ya, Robin ya? Ya. Nah juga yang ketawa bandel nih. Ya gimana ya? Ya. Cuman ada gini juga nih Mas Abi. Jadi waktu itu sebenarnya ada satu pertanyaan yang cukup sulit gitu ya kan, yang cukup sulit untuk dijawab gitu kan. Pada saat saya ditawarin dulu, itu zaman COVID lagi
lagi ngetrennya lah kasarnya gitu ya kan. Nah, yang cukup menjadi pertimbangan saya adalah acara ini acaranya lebih volunteer gitu. Jadi kita nggak terima gajian, kita nggak terima bonus atau apapun, di mana kita pelatihan ke Meksiko 2 minggu ya, Ri. 2 minggu. 2 minggu, kemudian kita harus spend 3 minggu lagi nih. 3 minggu lagi pada acara ekspedisinya, dan kita tidak dibayar gitu kan. Tidak dibayar, cuman difasilitasi, kita disediakan tempat makan minum, kita dikirim untuk pelatihan gitu kan. Nah, dari situ saya sih menganggap ini suatu peluang aja gitu, peluang bahwa saya dipercaya, ditawarin ini, ada beberapa teman-teman juga yang lain yang ditawarin pada saat itu. Nah, cuman pertimbangannya saat itu adalah waktu nih cukup intens, 2 minggu plus 3 minggu, dan pada saat itu keadaan ekonomi tidak sebaik 2018 lah, seperti itu. Oke, lumayan juga berarti ya modalnya yang sudah dipersiapkan untuk itu. Iya. Tapi mungkin tentunya ya kita juga tahu bahwa kan sebetulnya manusia itu selalu mencari mau berada di satu tempat yang belum pernah dieksplor sama orang lain, gitu. Want to be the first, basically. Benar nggak? Saya sih biasa aja. Ari itu kayaknya tuh. Ari teman yang gelap-gelap deh, yang kecil-kecil dia. Kalau saya banyak takutnya. Oke. Nah, kalau kita bicara cave exploration, apa sih yang paling penting di satu cave exploration? Kayaknya balik ya, masalah Om Abi, masalah explore, yang pasti tetap kita masalah safe dulu ya. Kita safety-nya dulu sih, nomor 1. Kita jaga semuanya supaya safe. Yang kedua, explore ya. Kita kan emang tujuannya buat Nixi, ya tadi balik kayak Audita bilang, kita ada science, ada buat kalau memang ini berkembang bagus, kita jadi juga dijadiin UNESCO juga, masuk UNESCO Ecotourism. Jadi ya yang dijaga sih lebih pertama safety sih, Om Abi. Tuh. Ya, safety dan juga pengetahuan. Kalau dalam goa ada beberapa hal kita bisa mengerti, jalur air, biologi, hidrologi, kualitasnya tanah. Ada banyak hal-hal yang kita bisa mengerti dalam cave eksplorasi. Jadi memang semua explorer punya Interest. Ya, interest tertarik yang beda-beda. Kalau saya misalnya lebih tertarik sama hidrologi. Dari mana airnya dan air mau kemana. Ada orang yang lebih suka arkeologi, ada orang yang lebih suka biologi. Ya, semua punya tertarik yang beda. Oke, itu kan kalau kita bicara attraction nih. Gitu. Oh, ada yang mau nambah? Enggak. Oke. Tadi kan kalau bicara ketertarikan gitu, tapi kalau kita bicara hal yang paling penting gitu ya, tadi disebutin sama Ari gitu, safety gitu. Nah sekarang gimana kita bisa reach a certain safety gitu, yang dianggap safe? Gimana mengukurnya tuh gimana gitu, measure-nya tuh seperti apa? Gitu. Karena kita tahu bahwa cave diving itu termasuk aktivitas yang punya resiko, ya kalau di diving termasuk yang paling tinggi ya, gitu kan? Kan kita tahu, oke. Cukup banyak fatality lah yang terjadi gitu karena orang masuk ke dalam cave tanpa training gitu ya. Terus biasanya ada rambu dalam cave dibilang gitu ya, poin tertentu gitu, there's nothing inside this cave ya, that's worth dying for gitu, turn back now dan sebagainya gitu. So jadi kalau kita bicara safety gimana sih, apa sih gitu untuk bisa mencapai level safety itu seperti apa? Ya mungkin dari
kami bertiga nih, mungkin saya yang paling akhir dapat pelatihan cave divingnya gitu ya kan. Jadi mungkin saya yang paling masih agak fresh lah, guys. Gitu. Nah, jadi sebenarnya cave diving juga ada course-nya tersendiri, ada course-nya khusus, dan di situ kita akan belajar soal safety tadi gitu. Nah, untuk safety-nya itu apa? Kalau yang saya lihat ini lebih berdasarkan pengalaman-pengalaman senior-senior kita terdahulu gitu. Jadi mereka punya kasus A, oke, kita harus bikin sistem seperti A, B, C, D, E. Dia punya kasus B, dia harus bikin X, Y, Z seperti gitu. Nah, dari situ berkembanglah menjadi lebih maju, dan dari segi equipment juga makin baik, makin baik, makin baik. Nah, cuman kalau dibilang benar atau salahnya, sepertinya nggak ada benar atau salah, karena dari pengalaman saya course dan kawan-kawannya itu kita ketemu banyak orang dan kita ketemu berbagai macam jenis dan cara dari mereka untuk melakukan cave diving tadi gitu kan. Jadi kalau dibilang benar salah agak sulit. Cuman yang satu saya pegang adalah mereka punya satu tujuan adalah safety. Emang benar. Nah, dari sini barulah menurut saya si agensi tadi mengeluarkan kurikulum baru gitu. Nah, tapi saya juga pernah bahas sama Robin, cave diving ini juga semua itu kemungkinan kalau sampai terjadi masalah itu sebagian besar human error gitu. Karena kalau kita bahas, kalau kita benar-benar pelajarin gitu kan, misalnya lampu, kita bawa lampu 3 biji. Kalau rusak satu, ya kita masih ada 2 backup dan kita pulang. Dari gas, kita bawa cukup dan kita punya redundant sepertiga, 30%. Kemudian semua-semuanya gitu kan. Jadi, kalau dibilang misalnya kayak, oke, guanya rubuh. Mungkin gua itu terbentuk ratusan apa ribuan atau jutaan tahun. Di mana air itu ngegerus batuan. Jadi, kalau sampai dia akan rubuh, pasti ada tanda-tanda. Nah, kalau sampai kita di dalam ketiban, mungkin kita nggak melihat tanda-tanda. Balik lagi human error. Kalau sampai misalnya tiba-tiba ada arus, nah mungkin kita nggak baca pasang surutnya. Nah, jadi kita pernah bahas itu sepertinya banyak faktor yang emang ini udah ditahuin, ini udah ketahuin, cuman mungkin kita belum tahu gitu kan. Jadi ujung-ujungan bisa dibilang ini human error, walaupun cave dive salah satu olahraga terekstrim di dunia saat ini. Kayak gitu. Gimana Robin, bisa tambahin? Ya, kalau bicara eksplorasi memang nggak ada kursus ya. Kita sebagai cave diver lewat kursus cavern, intro, full cave, dan kalau mau mulai eksplorasi yang paling penting buat keamanan, dengar suara kecil. Karena sebelum kita melakukan error, memang ada suara kecil dalam otak yang bilang, ini tidak bagus, kamu memang harus kembali. Dan sebagai explorer, memang kita juga terima risiko. Kita tahu, saya sudah punya beberapa teman yang meninggal dalam goa. Semua tahu risiko sebelum masuk. Terus itu adalah hal pribadi, hal personal. Tapi ya, dengar suara kecil itu yang paling penting menurut saya. Kalau tidak rasa bagus, pulang langsung. Ya. Dan juga kayak saya mungkin di laut cukup banyak lah, pengalaman cukup banyak. Cuman kalau di laut kita dengar suara kecil, ada apa-apa ya naik mah gampang Robin, nggak ada ininya. Nah, cuman kalau di dalam cave, mungkin kita bisa bilang, wah jago. Bener. Setengah jam mungkin masih ayo gaspol, maju terus, maju. Begitu udah masuk, mungkin terlama saya di dalam cave 4,5 jam mungkin. Cuman setelah kita masuk 2 jam, kita di otak ini kayaknya sih udah 1 jam setengah itu mulai, waduh ini jauh banget ya, pulang nih jauh banget nih. Aduh, ini nggak ada lampu nih, jauh bener nih. Ntar kalau kita nyasar gimana ya? Jadi itu sih bener-bener deg-degannya sih bener gitu, berasa gitu. Nah makanya
di sini Robin bilang suara kecil itu penting banget gitu, karena bukan kayak ya kita misalnya deko dive aja, sesial-sialnya kita bilang udah deh gue nggak tahan nih deko stop, gue nggak tahan, gue mau pulang naik ke atas bisa ini deh, habis itu telepon Mas Bayu, Mas Rendra, Mas tolong kirim nih Mas, bantuan nih Mas, jemput, ya bisa kayak gitu. Cuman kalau udah di cave, begitu udah masuk sejam 2 jam, badan itu kan makin dingin, ya kan, badan makin dingin, fokus makin hilang, terus cabangan makin banyak yang harus diingat. Tadi belok kiri, belok kanan ya. Oh, pulang gini. Waduh, ini. Waduh, tanki makin kurang gitu kan. Nah, itu sih benar-benar dari ya mau dibilang pelatihan, mau course apapun kayaknya sih agak susah sih itu ya. Karena itu balik lagi di nyali gitu ya kan. Makin masuk, pulangnya juga kita akan melalui jalan yang sama gitu. Ya, ada lah yang kita bisa ada shortcut-nya pulangnya gitu. Misalnya masuk 2 jam, pulang 1 jam, ada beberapa cave kayak gitu. Tapi banyak kan ya masuk 2 jam, pulang 2 jam. Nah, di situ yang menurut saya pentingnya knowledge. Sama yang saya ngerasain banget setelah bergabung sama si Nixi ini juga, dan teman-teman yang lain yang karena saya masuk Nixi juga kita ngobrol sama orang-orang yang biasa ekspedisi juga, mereka selalu ada satu poin yang buat saya menambah safety, di mana mereka itu nggak ada rasa malu untuk mengakui sebagai instructor atau instructor trainer atau apapun levelnya mereka tuh nggak malu mengakui kalau mereka membuat salah gitu. Nah ini yang saya merasa wah nih keren banget nih. Jadi kita bahas misalnya kayak Robin cerita gitu. Oh saya misalnya lupa ini. Misalnya saya bilang, waduh ternyata regulator saya masalah di sini. Berarti kita harus gini. Jadi kita itu banyak ngebahas tentang kasus-kasus kecelakaan yang udah terjadi di dunia ini. Nah, dari situ kita bisa belajar banyak. Nah, ini menurut saya yang penting banget, dan menurut saya harusnya kita di dunia diving di Indonesia juga banyak membahas itu gitu. Sekarang yang ada kalau kita mau bahas itu dibilang, oh lu jangan judging nih, jangan seuzon lah, lu bilang si A, si B, si C, bukan di masalah itu, tapi masalahnya apakah kita akan menemui kondisi yang sama atau enggak gitu. Nah, kalau udah bisa kita bahas dari cerita orang, ini akan mungkin sharing kepada teman-teman yang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Jadi menurut saya sih perbincangan tentang near death experience itu penting. Makanya kan sekarang banyak buku-buku juga yang menuliskan tentang si near death experience si para extreme diver ini gitu. Ari tuh gimana? Oke, buat ngukur safety sih yang udah jelas ya kalau by masuk cave ya kita requirement kan memang harus full cave sertifikat ya. Mungkin yang buat nambah safety itu ya tadi kayak kata Robin, kita nggak bisa benar-benar ngukur karena memang ini kan resiko. Kita lebih disiplin sih. Lebih disiplin kayak misalnya turun sebelum masuk kita benar-benar ada pre-dive safety check, backup semua dicek. Kadang-kadang kalau kita kan diving di open water, ya udahlah, ya bocor-bocor dikit, ya it's okay. Mungkin kalau di cave, kita agak hilangkan itu, terutama kalau yang explore kayak gini ya. Jadi, dari equipment itu 100% work, dan oke, kita bisa cek semuanya gitu. Sistemnya seperti apa, cara masuknya juga pasti akan kita bahas sebelum masuk. Jadi kayak misalnya kemarin saya sama Audita masuk ya benar-benar kita di atas full brief, benar-benar full brief, full check, baru kita masuk kayak gitu. Itu aja sih. Terus juga yang nambahin Ari. Jadi kalau kayak selama ini kayaknya misalnya kita mau masuk 2 jam, kita itu planningnya 2 jam juga ya Ri. Gitu. Betul. Kita bahas nih. Kita mau ini gimana? Posisi lu di sebelah mana nih, Ri? Posisi gua di sebelah mana? Kayak gitu. Nah, berhubung kita berdua akan jadi satu tim sampai nanti di Nixi, ya kita sampai latihan ya kita latihan berdua nih gitu ya kan. Misalnya gua seneng di kanan nih, Ri, lu di kiri ya. Oke, ini ya kan. Nah, kita juga dari course yang kita ambil, kita punya 3 instruktur ya. Instruktur.
Tiga instruktur. Nah, tiga instruktur ini beda semua. Kan bingung juga. Gitu. Pas sama Robin disuruh A. Begitu kita course sama Rasmus, kita melakukan A. Rasmus bilang, kenapa lu bikin A? Ya, lu lebih mending B lagi. Oh ya udah, kita bikin B karena kita ngikutin Rasmus. Nah, begitu saya Ari dan Rasmus course sama David, Davidnya nanya, kenapa lu B? Lah, kan Rasmus bilang B. Gitu, nah kayak gitu-gitu. Nah, akhirannya kita menciptakan, oke Ri, kita akan berdua nih Ri. Nggak akan ada Rasmus, nggak akan ada Robin, nggak akan ada David. Gimana nih? Yang enak di kita berdua nih. Jangan kita bingung-bingung, lu mau ngomong A, gue ngomong B, apa ini. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang menurut saya penting banget. Jadi, pre-dive briefing, kita planning mau dive 2 jam, planning 2 jam. Dan setelah dive 2 jam itu, mungkin kita debriefingnya 2 jam lagi nih. Karena kita bahas nih, tadi salah gua apa ya? Oh iya, gue lupa ini nih. Oh iya, ini kelewatan. Oh ini gini. Nah, jadi menurut saya sih, itu benar-benar dipersiapkan gitu ya kan. Bukan yang sekedar, jam 9 nih, jam 10, yuk kita masuk cave yuk. Nggak kayak gitu. Kalau di Gili sih bisa gitu. Jam 10 habis dinner, kita mau night dive tinggal ngambil tangki jebur depan dermaga. Kalau cave dive sepertinya nggak bisa gitu. Ya, seperti itu kalau dari saya. Ya juga kalau saya bisa tambah untuk mencegah kecelakaan, menurut saya yang paling penting harus tahu dan harus jujur sama kenyamanan diri. Kalau dalam cave diving tidak ada ruang untuk kesombongan. Kalau tidak rasa bagus, kalau misalnya ada teman yang mau ajak diving masuk 3 jam, tapi belum punya pengalaman, lebih bagus bilang saja tidak bisa daripada jadi sombong dan ya oke. Dan seperti yang Audita bilang tadi, masuk 1 jam masih rasa bagus. 1 jam setengah masih bagus. 2 jam otak mulai berpikir, wah jauh sekali. Bagaimana kalau ada masalah sekarang? Bagaimana kalau ini? Dan itu bisa akan jadi kecelakaan. Jadi memang harus tahu kenyamanan diri sebelum masuk goa. Dan pelan-pelan, tidak ada shortcut, tidak ada buku untuk belajar saja, masuk progresif sampai nyaman. Ya, Oke. betul. Oke, menarik nih, ada beberapa poin sebetulnya. Jadi kalau kita bicara ada safety, ada knowledge gitu, ada perpaduan gitu. Tapi tentunya tadi kalau kita bicara untuk mengukur level kenyamanan, Recording in progress. nggak boleh bohong sama diri sendiri gitu ya. Itu lebih kan kayaknya mengarah ke attitude ya. Nah, attitude ini nggak ada yang bisa ngajarin gitu kan. Nah, itu satu poin gitu. Jadi memang mungkin saya bisa ambil kesimpulan bahwa aktivitas ini sebetulnya tidak untuk semua orang gitu kan. Oke, karena tadi juga Audita bilang gitu kan, beda instruktur, beda instruksi gitu, beda cara. Ya, beda cara gitu ya, pendekatan beda cara. Memang kita juga udah tahu di recreational diving aja begitu kita masuk ke level profesional sudah dibiasakan your judgment will be judged gitu. Pada saat Anda menjadi dive leader, dive pro, ngambil satu keputusan, something goes wrong, itu akan dijudge sama orang gitu kan. Kenapa Anda ngambil keputusan seperti itu gitu ya. Nah, ini kan sekarang lebih banyak ke diri masing-masing gitu kan. Nah, belajar dari kesalahan kayak tadi kan sebetulnya itu adalah hal yang paling baik lah, paling baik sebetulnya belajar dari kesalahan, apalagi kalau bisa diceritakan sekarang, kita bisa tahu kesalahan orang seperti apa, belajar juga dari kesalahan diri sendiri gitu ya, dan orang lain. Mendengarkan suara hati gitu kan, dari suara kecil gitu. Ya, memang agak susah measure-nya kalau memang attitude-nya jelek, orang maunya model typical shortcut atau khawatir sama yang namanya peer pressure gitu, takut di ini bicara sama orang lain, ya itu juga susah gitu kita mengukur. Ya, tapi yang menarik tadi itu sebenarnya kalau kita bicara kebanyakan kecelakaan terjadi karena human error ya. Berarti kan human factor nih. Ya. Faktor manusianya nih sebenarnya gitu yang berperan. Dan itu sebenarnya bisa kalau kita mau tarik
eh, yang menentukan atau ya apa menentukan peralatan kan manusianya juga gitu kan. Kalau kitanya tidak hati-hati, tidak mengikuti prosedur, nggak ngikutin misalnya checklist dan seterusnya, problem dengan equipment ya berarti kesalahan dari manusianya. Prosedur gitu. Salah ngambil keputusan gitu kan, salah judgement dan seterusnya ya memang larinya banyak manusia. Jadi peran manusia nih tinggi. Oke. Kita bicara recreational diving, body system gitu kan. Ya badinya lebih banyak berperan gitu. Begitu masuk technical diving, it's more into the backup brain ya. Nggak necessary body sistemnya jalan benar gitu, tapi lebih banyak ke backup brain gitu. Karena kita udah tahu kalau di tech by the time seorang udah masuk ke misal level melakukan decompression stop, nggak mungkin ada yang turun lagi bantuin yang lain gitu kan. Ya, saya masih ingat saat belajar awal itu kata yang paling simpel adalah well sorry it sucks to be you gitu kan. Nah kalau di cave diving how you remind others gitu, gimana perannya itu supaya Anda bisa membantu untuk bisa ngingetin orang atau membantu orang lain, seberapa jauh sih peran body system gitu yang ada di sini? Oke, mungkin aku bisa jawab sedikit ya, ini by experience ya, Om Abi. Jadi Ya. body di cave itu cukup penting ya, karena kan sebenarnya banyak banget yang kita kerjain, terutama misalnya kayak kemarin saya belajar sama Rita pas mapping itu banyak hal baru yang kita mesti pelajarin. Kita mesti ukur, kita mesti stay buoyancy, kita mesti nyatet, mesti baca kompas. Nah, kadang-kadang yang mungkin miss itu yang saya pernah ngalamin adalah miss marker. Oke, dan waktu itu kita berdua juga sama Rita miss body ternyata. Badinya hilang satu, beda arah. Itu yang kita alamin. Salah orang itu. Iya, salah orang. Kita Ya, lihat lampu tapi bukan ternyata badinya. bukan body kita ternyata. Rasmus menghilang ternyata. Ternyata itu instruktur kita yang di belakang. Nah, itu makanya kayak body itu kayaknya cukup penting sekali ya. Makanya di cave untuk second brain kayak Om Abi bilang tadi ya itu benar. Karena kalau saya pribadi saya pernah miss marker. Yang sadar itu belakang saya ternyata. Gitu. Begitu dipanggil, "Rik, nih marker." Oh iya salah. Gitu. Itu buat backupnya menurut saya cukup penting sih. Ya. Nah, itu dari miss marker juga saya pernah lihat orang ngambil marker orang lagi. Gitu. Bukan marker dia diambil. Ya kan? Ya untungnya ya masih di situ, akhirnya ditaruh lagi sama dia gitu. Nah, ini menurut saya sih si peranan fokus dan konsentrasi itu amat sangat tinggi gitu. Karena nge-skip itu gampang banget gitu. Atau kita nggak lihat cabangan, ada pertigaan kita main lurus aja, nggak kita marking, ya kan? Nah, kayak gitu-gitu sih cukup menarik lah, cukup ngeri-ngeri sedep lah gitu, ya kan? Robin? Ya, sudah lengkap tentang body system. Kenapa Oke. ketawa? Berarti sekarang tanya Robin aja nih. Ini dua orang ini body systemnya gimana? Ya, lumayan bagus. Oh, tuh masih lumayan loh ya, ingat. Kalau sudah pikir sempurna, ya mulai masalah, memang mulai bahaya. Ya, good point. Benar, good point. Always room for improvement. Exact. Ya. Nah, ini kan tadi bicara udah ley line, udah bukan ngomong bicara puluhan meter, ratusan meter, tapi udah bicara kilometer gitu loh, ley line-nya di dalam gitu ya. So, exploring masuk, udah bicara sekian jam gitu kan. Nah, sekarang berarti kita perlu main dengan peralatan yang lebih lagi gitu ya, apa namanya, lebih intensif lagi gitu. Robin mention soal CCR gitu, kemudian DPV gitu. Nah, berarti kalian semua ini udah
completed ya semua training ya dengan CCR dan DPV. Aku belum mau Bi. CCR tidak, cuman di PV-nya iya. Jadi aku lebih ke OC, Oh, oke. open circuit. Nah, nanti pada saat explore semua peralatan akan CCR semua, open circuit semua, or kombinasi? Gimana nanti? Kombinasi setahu. Oke. Jadi ada yang CCR, ada yang OC. Terutama yang push ke dalam itu pasti CCR. Oke. Berarti Robin udah pasti CCR, Robin ya. Ada tim yang mau push, Mhm. memang butuh CCR dan DPV. Kalau yang bikin pemetaan sama sampling science, masih bisa pakai open circuit. Oke. Nah, so dengan DPV butuh berapa lama gitu kalian mesti latihan gitu ya, karena kan waktu kita explore masuk kita tahu limited space ya, overhead environment, kemudian ada I don't know stalactite, stalagmite, I don't know whatever gitu kan, tapi ini bukan seperti kayak open water aja main DPV gitu. So how comfortable you are gitu exploring dengan Mungkin saya bisa ngasih masukan. Jadi kalau di PV saya ya udah lumayan lah di laut ya saya udah pakai sejak 2018. Nah, tapi dari buat cave saya belum dan saya mulai pertama itu pas kemarin di Meksiko. Nah, ada satu yang menarik banget nih pas kita melakukan di PV course. Kita di PV course itu 4 hari. Nah, jadi yang saya nggak pernah kepikiran sebelumnya dengan pengalaman saya di DPV itu adalah kita harus menghitung berapa kecepatan si DPV dan berapa kecepatan kalau kita kicking gitu. Karena DPV akan membawa kita tanpa beban sama sekali di kaki gitu kan. Dia kenceng banget, dia masuk. Nah, pertanyaannya kalau sampai udah di dalam DPV-nya masalah, berarti kita pulang harus kicking. Kuat nggak nih kita kicking? Nah, kalau ditanya kuat nggak nih kita kicking, kita bisa bilang, oh gua kuat kicking. Gas lu cukup apa enggak kalau lu kicking? Nah, ini jadi masalah nih. Nah, jadi salah satu yang menarik di dalam DPV, cave DPV course itu adalah hitung-hitungan nih. Gitu. Dimana kita ngitung, kita timer, kita planning, semua itu gitu. Ya kan? Jadi, kita misalnya pakai DPV, kita bikin misalnya 100 meter, tali jarak 100 meter, dari A ke B 100 meter, kita pakai DPV, dengan cruising speed, normal speed, kita ambil misalnya 20 detik, habis itu kita coba kicking normal, misalnya jadi 1 menit, nah habis itu kita kicking dengan towing DPV, misalnya jadi 1,5 menit. Nah, itu semua dihitung sampai di akhirannya dapatlah formula. Oke, ini amannya gua sekian menit, sekian meter penetrasi untuk DPV ini dengan gas ini. Gitu. Jadi yang tadinya saya sama Ari ke sono mikirnya, waduh seru nih, seru. Kita bakalan DPV-an, skuteran nih di dalam gini nih. Tahu-taunya dengan kasarnya dengan dua OC dan average depth 15-20 meter, itu kita cuma boleh masuk 11 menit. Gitu. Karena kalau lebih dari 11 menit, kalau sampai ada apa-apa, kita nggak bisa keluar. Karena gas kita kurang, kasarnya dengan OC. Jadi itu, cuma 11 menit nih, Ri. Ya, elah, baru ini udah selesai gitu. Nah, tapi nanti di Nixie beda cerita. Di Nixie bukan seperti normal Van Dive. Kita punya planning, kita akan nge-stage tanki di tiap 200 atau 300 meter. Jadi kita punya resource untuk bail out tank itu banyak banget gitu kan. Nah, itu akan ada planning lainnya lagi gitu. Nah, ini kebetulan di video yang diputerin Mas Rendra bisa dilihat
gimana kita di dalam airnya gitu kan. Nah, juga kayak di DPV ini bukan kayak gimana ya, bukan kayak kita karena DPV kita seenak-enaknya aja, nggak kayak gitu juga gitu ya kan, karena di situ masih ada stalaktit, stalagmit, dan di situ juga ada kadang-kadang yang gede banget, ada yang kadang-kadang kecil. Nah, kita juga masih harus atur buoyancy kita. Nah, ini kayak di gambar ini di awal dive, Ari pasang tali primary-nya untuk connect ke mainline gitu kan. Nah, habis itu kita jalan. Ini masih yang cave-nya gede nih. Cave-nya gede di awal-awal nih, di awal course masih cave gede. Kita masih cari settingan, balancing. Jadi di PV juga harus di-balance supaya pas kita lepas dia nggak naik, dia nggak turun gitu. Terus juga pas kita gas, dia lurus gitu. Kalau dia terlalu berat depan, dia akan palanya, hidungnya akan turun ke dalam gitu. Itu susah buat kontrolnya juga. Nah, kayak gitu-gitu banyak ininya. Kemudian juga kayak panjang dari tow cord, talinya itu juga harus diatur. Karena kita di PV ini kalau misalnya kita nanti mungkin Robin yang akan push tim 3-4 jam ya harus 3-4 jam gitu dengan nyaman nih gitu. Sedangkan kalau settingan nggak enak, si setengah jam aja sih udah menderita banget, udah kesiksa banget. Nah, ini bisa dilihat mulai banyak, dekorasinya mulai banyak, terus udah mulai mengecil nih. Ya kan? Gitu. Nah, juga kalau di sini kayak kita lihat, kita nggak berhenti gitu. Kita harus gas switch, kita ganti, ya kan? Kemudian kita harus cek pressure-nya, tangki kiri kanan tetap sama prosedur. Nggak boleh beda lebih dari 20. Kemudian posisi tangki, posisi badinya di mana. Nah, ada satu kasus di mana saya nggak ngeliat bahwa Ari ngasih signal dia ada trouble gitu kan. Ini cuma senario doang. Terus kita ini dan saya nggak ngeliat dan cukup jauh. Langsunglah prosedur lost body. Seperti itu. Kalau kita kicking mungkin kita nggak lihat, ya masih kelihatan lah lampunya. Cuman pas itu nggak lihat, gelapnya sih setengah mati gitu. Iya, langsung tuh. Waduh, kemana? Nah, seperti itu. Nah, juga di luar itu, kita pas pakai DPV juga, kita tetap ngikutin mainline yang udah ada di dalam cave tadi. Gitu, karena referensi kita tetap mainline. Nah, yang enaknya posisi di depan. Karena pas saat itu adalah posisi saya di depan, saya diver 1, Ari diver 2, Rasmus diver 3. Nah, semakin dalam kita jalan, adalah yang namanya halocline. Itu nggak kelihatan kayak air gula tuh. Nah, itu posisi juga menentukan banget. Karena kalau Ari persis di pantat saya nih, itu nggak akan kelihatan apa-apa tuh. Si air udah diaduk-aduk aja tuh. Nah, ini kan bisa dilihat. Nih, kita masih harus lihat marking kita kemana nih, exit-nya kemana, fast exit kemana, cookie kita kemana. Nah, baru di sini kita berhenti, confirmation, oke, ini baru kita jalan lagi. Kayak gitu. Nah, jadi seluruh protokol dari cave diving yang kita belajarin di cavern intro dan full cave, itu harus kita jalanin dengan tambahan kecepatan karena kita pakai DPV gitu. Jadi bukan kita pakai DPV, semena-mena aja lo kok kiri kanan. Kalau di laut sih benar. Semena-mena kita kejar, ada ikan di kanan, hajar kanan. Ada ikan di kiri, turun, naik, segala-galanya gitu. Nah, kalau di cave, nggak seperti itu. Dan lagi dengan kita cepat banget, kadang-kadang itu marking-marking juga nge-skip gitu. Nah, itu jadi resiko yang menurut saya sih besar banget gitu. Dan begitu kita nge-skip 10 detik aja, waktu itu gue kepisah sama lu berapa jauh ya, Ri? Lumayan, kayaknya ada kayak 50 meteran kayaknya. Nah, kayak gitu. Nah, itu udah nggak kelihatan gitu. Ya kan? Begitu misalnya body kita mau ngecek SPG-nya nyangkut aja, dia ngelepas gasnya, itu bisa hilang langsung. Body yang di depan bisa hilang langsung. Nah, jadi itu benar-benar harus fokus banget tuh. Gitu kan. Menarik sih, menarik. Bukan dibilang jangan ini bahaya banget gini-gini, bener. Tapi dengan pelatihan yang ada, dengan koordinasi yang ada, kayak itu body positionnya mau di sebelah mana, di kiri, di kanan, itu penting banget juga. Kayak
senang di kanan gitu. Jadi begitu saya nyari body, saya udah tinggal nyari kiri terus nih, gitu. Nah kalau Ari nggak ada di kiri, ya saya berarti harus nyari kiri, nyari kanan gitu kan. Nah seperti itulah, itu sesimpel itu, cuman kita detailin banget karena di dalam air akan sangat cepet banget deh itu ininya, lewatnya itu cepet banget gitu, dan speed kurang lebih cruising speed di PV itu 3-4 kali kicking speed gitu. Jadi kalau kita diving bisa 300 meter, normal kicking kalau pakai di PV bisa jadi 1 kilometer. Kurang lebih seperti itulah. Ya boleh tambahin, Ri? Apa Robin? Mungkin ya tambahin yang mungkin yang experience kita lah ya, yang karena Halokline Ya. itu. Mungkin ada yang kau belum tahu, Halokline itu pertemuan air tawar dan air laut. Ya, Jadi ya. kalau ke Aduk tuh, ya tadi kayak Audita bilang itu kayak air gula. Bener-bener totally tidak terlihat di depannya. Jadi Nggak ada sekali kelihatan yang gitu. pas kita lagi training, karena nggak pernah experience kayak gitu, Audita di depan, tadi kita nggak tahu harus sejauh itu untuk dari line gitu. Itu bener-bener quite experience yang lumayan ya, karena saya di belakang Audita tuh bener-bener tidak kelihatan apa-apa, even line pun nggak kelihatan. Sampai ada sekali Audita udah ngejauh gitu, saya agak salah arah. Nah itu, cuman mungkin yang mau tambahin dari DPV, yes, kayak Robin bilang, ini boys toys, big toys, tapi cukup berbahaya kalau tanpa pelatihan yang benar. Jadi kalau misalnya kita ngomong di PV, dia enak, iya enak kita kayak main-main untuk ininya. Kalau buat cowok mungkin ya, mungkin yang seneng gitu buat kayak buat main-main, cuman ini sebenarnya tools untuk yang ngebantu kita banget sebenarnya. Jadi semua harus dikalkulasiin, nggak boleh sembarangan. Kayak tadi Audita bilang, mungkin akhirnya jadi kita nggak bisa balik gitu. Nah yang mungkin yang bener-bener mungkin saya mau tambahin adalah sama badinya sih. Sama badinya, kalau misalnya badinya mesti saling aware, terutama yang di depan. Karena kan jalan terus ya, kayak tadi experience Audita. Saya di skenario ada problem, jalan terus, nggak aware dengan light, nah ini yang bahaya sebenarnya. Ya untung waktu itu Audita ikut juga, dia langsung aware, kok nggak ada cahaya, makanya dia langsung balik. Karena hitungan menit hilang, sudah yang di depan udah nggak kelihatan sama sekali. Hitungan detik itu. Oh iya, hitungan detik, sorry, hitungan menit. Iya, hitungan detik. Itu mungkin dari Pak Robin. Ya, kalau bisa tambah, ya setiap peralatan yang memungkinkan kita melangkah lebih jauh dalam goa, sebagai DPV, sebagai rebreather, atau stage, harus dilakukan dengan hormat. Karena itu bukan main. Kita selalu harus berpikir tentang apa yang terjadi jika peralatannya gagal atau rusak. Seperti Audita bilang tadi, kalau pakai DPV, kita masuk 1 jam, DPV akhirnya rusak, kita butuh 4 jam untuk kembali. Apakah kita bisa kicking 4 jam? Jadi memang harus pastikan masih bisa kembali tanpa peralatan yang tersebut. Bagaimana kalau rebreather-nya rusak, DPV-nya rusak, selalu harus punya backup plan sendiri dan backup plan sama buddy. Jadi penting sekali kalau saya sering diving solo untuk eksplorasi, tapi untuk diving seperti itu yang 4 jam, 5 jam, 6 jam pakai DPV, pakai rebreather, saya tidak berani turun solo. Karena memang saya butuh backup brand, saya butuh buddy yang bisa assist kalau ada masalah. Ya sudah. Oke, terima kasih. Informasinya lengkap. Oke, sebelum itu mungkin kalau saya izin matiin matikan video karena ini ada tanda-tanda signal tidak stabil. Mohon maaf. Kalau ada yang mau bertanya silahkan diketik ya, gitu ya. Silahkan diketik, nanti saya bisa coba sampaikan supaya narasumber kita bisa juga menjawab. Oke, sekarang kalau di PV-nya rusak, diapain? Tinggal bawa pulang
Tergantung situasi. Kalau masih ada Kalau banyak, sudah masuk masih ada banyak, dalam, ya tapi kalau masih ada banyak gas, kita punya DPV cadangan, bisa bawa pulang. Tapi kalau situasi mulai jadi susah, ya ditinggal saja, keluar, tidur 1 hari, besoknya dibawa lagi. oh jadi kalau Juga masih banyak juga gas kita nah, diambil. juga kita ada ini Om Abi, ada prosedur kita towing DPV. Misalnya kita bisa renang bawa DPV yang rusak tadi. Bisa juga body kita towing kita gitu. Misalnya kayak kemarin saya sama Ari DPV saya rusak. Jadi Ari narik saya nih. Cuman kan berarti speednya Ari akan setengahnya. Tapi paling enggak kayak kicking banget lah gitu. Ya kan? Jadi banyak prosedur gitu kan. Kita mau dari depan, mau dari belakang, mau dari tengah, itu ada berbagai jenis metode tuh untuk towing broken DPV itu. Kayak gitu. Nah, jadi itulah menurut saya sih pentingnya si kursus dan latihan lagi dengan body sih penting banget gitu ya kan. Karena kalau kayak Robin bilang udah masuk 1 jam pulang broken DPV ya mungkin di towing 2 jam ya mungkin bisa encok itu ketarik pinggang gitu ya kan. Itu karena yang orang narik juga nggak ngeliat atau orang mau dari depan atau dari belakang, kalau dorong dari belakang juga nggak ngeliat gitu, ya kan? Oh saya punya pengalaman tuh kemarin, saya di towing sama Miko, Robin, di Thailand. Iya, dasar namanya Miko, saya enak-enaknya aja, saya di towing di belakang, dia pakai DPV di depan. Nah itu kebetulan di mines, jadi mines itu atasnya rata lah. Bukan stalaktit, bukan stalagmit gitu, bukan kayak di cave. Itu dia mau naik, dia main naik aja. Yang ada kepala gue nih, nyangsang di atap semua. Nah, itu penting banget tuh. Koordinasi. Akhirnya saya tepak Mikonya, baru dia agak turun. Dia bilang, oh sorry. Saya nggak tahu ada orang di belakang. Lah, iya enak dia sorry. Nah, itu pentingnya pakai helm. Nggak pakai helm sih udah pasti tuh. Iya, udah jadi hilang tuh rambut. Nah, jadi ya broken DPV itu sih DPV sih bisa jadi ngebantu banget, tapi bisa jadi our worst nightmare sih kalau sampai itu mati itu. Gitu. Oke. Good. Tapi mungkin ini ya bisa dibilang jangan kayak orang susah lah gitu. DPV nggak usah dibawa aja lah. Iya, tinggalin Tapi aja. jadi sampah. Jadi sampah jangan. Ntar diambil lagi. Ya, nanti diambil lagi. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Denny. Bagaimana cara panggil body? Kan tidak bisa tank banger. Bisa headbanger. Pakai center. Oke. Pakai sensor, ada signal. Jadi kita komunikasi by light, Om Denny. Tank banger tetap bisa sih, cuman kita primary kita komunikasi by light. Jadi memang harus sensitif dengan cahaya. Jadi kalau misalnya kita punya kode-kode tertentu gitu, kayak misalnya cahayanya bentuknya seperti ini berarti kodenya seperti ini, gitu. Oke. Nah, kalau semua torch-nya senternya mati, gimana cara bailout-nya? Nah, itu ada lagi tuh yang nanya. Kalau semua sensor rusak bisa ikut tali saja, pakai tangan, gini, sampai keluar. Jadi mungkin ini juga ada tambahan ya buat teman-teman yang bertanya-tanya. Jadi di dalam cave diving itu yang tadi Robin bilang ada tali, udah ada pertama 100 meter terus ditambahin sampai sekarang akhirnya ada 2 km. Jadi di dalam cave itu kita ngikutin tali, selamanya ngikutin tali gitu. Selagi visibility cukup bagus, kita bolehlah berjarak 1 meter dari tali maksimal gitu. Jangan jauh-jauh karena visibility itu bisa hilang dalam hitungan detik juga gitu. Jadi kita selalu ngikutin tali gitu. Nah, kalau visibility nggak kelihatan, kita pegang tali gitu. Talinya bukan ditarik, cuman talinya ada di tengah-tengah buletan ini. Jadi dirasain. Ya, tactile gitu. Jadi kalau ke atas, oh berarti kita terlalu bawah. Kalau talinya di bawah, berarti kita terlalu tinggi, ke kiri, ke kanan. Nah, jadi kita ngerabanya pakai tali itu. Nah, kalau si torch-nya semua mati, ya yang Robin bilang, kita
keluar pegangan tali gitu. Cuman balik lagi, ya kita bawa torch biasanya 3 gitu kan, 1 primary sama 2 backup gitu. Nah jadi kalau sampai 3-3-nya rusak, ya kita besok berkebun aja gitu, nanam anthurium Mungkin apa-apa. sebenarnya bukan 3, Dit. Kalau sama Badi kan 6. Kalau 6-6-nya rusak, itu. Oh iya benar, berkebun dah, kita berkebun, masak deh kayak Ari nih, mulai jadi koki dia. Ya. Oke, thank you. Nah, ada pertanyaan nih dari Karisma. Oke, tanya jelasin dikit mapping buat peta di gua, Bang Dita dan Mas Ari. Tanya mengenai mapping. Oh Pri, Mas Rendra boleh ada videonya kayaknya Mas. Rendra tidur nih kayaknya. Oh enggak. Oke, surveyor mapping. Jadi mungkin aku tambahin dulu sedikit ya tadi yang tadi sebelum mapping ini. Kan mungkin ada orang berpikir tadi kan local explore mana ada talinya. Yes, jadi ada 2 yang mungkin kalau nanti bagian saya sama Audita itu kita ngikutin tali. Karena yang explore itu mungkin dari Bapak Robin ya. Bapak Robin ini akan naruh talinya, arahnya kemana, ngikutin arah guanya, mungkin kalau ada cabang nanti dia bikin cabangnya. Nah, nanti yang mapping, nah ini dari saya dan Audita dan tim. Jadi kalau untuk mapping sendiri kayak gini, jadi kita akan mungkin yang kalau di video ini kita pakai manual ya. Jadi kita ngukur pakai tali per 3 feet, kita ngukur, kita baca kompas, ini derajatnya berapa derajat, kedalamannya berapa. Nah itu kita catat secara manual. Cuman mungkin nanti pas ekspedisi kita pakai alat yang namanya Nemo. Nah untuk Nemo ini sangat-sangat jauh lebih gampang karena kita cuma tinggal cantolin ke tali, kita ikutin aja, kita cuma jaga buoyancy, tali itu nggak terlalu miring-miring, kita nggak tarik, stay stabil, kita ikutin, nanti dia akan ke-record di Nemo-nya dan tinggal kita pindahin ke komputer. Nah kalau yang kayak di video ini takes time ya sebenarnya, tapi ini menarik pas kita belajar juga karena tidak segampang itu juga. Berpikir kan kadang-kadang mungkin orang, wah ini kan bening ya, kayak misalnya video ini kan, wah bening nih, enak. Kenyataannya tidak selalu. Tidak selalu. Ada yang sampai benar-benar kita benar-benar cuma kelihatan talinya doang. Mungkin harusnya ada sih di video ntar, harusnya kalau nggak salah ya. Jadi pas awalnya sih bening. Iya, awalnya bening. Iya. Habis itu mulai dah. Karena tadi ya kita jalan karena ada percolation tuh jadi dari atas sedimennya jatuh. Nah itu yang bikin juga makin terutama yang kalau misalnya gua yang tidak pernah dilewatin atau belum pernah dieksplor gitu. Ini Karisma sebenarnya ini mappingnya, ini Om Karisma orang mapping gua darat nih, lebih jago lagi nih. Nah ini mau saya tambahin dikit dari Ari. Jadi pas kita mapping manual ini, yang kita catat itu azimut. Azimut itu arahnya berapa derajat, ya kan 180, 110, apa berapa derajat. Nah itu kita lihat pakai kompas nih. Nah ini di video kelihatan ada talinya kan. Nah kemudian habis itu, nah itu ada tali yang kuning yang saya pegang, yang orange, itu yang buat ngitung berapa feet. Nah, buat berapa feet itu nanti kita hitung berapa distance-nya. Nah, kita catat gitu. Nah, habis itu juga kita hitung kedalamannya berapa. Nah, ini kan kita bisa lihat ada tali yang di batu. Nah, itu kalau di cave namanya tie off. Nah, jadi itu kita catat tiap tie off gitu kan. Tiap tie off kita catat, itu jadi satu tie off itu istilahnya satu station. Gitu. Nah, dari situ kita 1 station, 2 station, 3 station. Nah, itu yang kita catat semua tuh manual. Nah, kalau pakai Nemo itu dia nyatet secara digital lah kasarnya gitu. Si Nemo akan baca berapa panjang talinya, kemudian di tiap tie off kita kayak off on off gitu kan. Start sama stop. Nah, dia akan hitung berapa kedalamannya sama berapa azimutnya. Jadi itu jauh lebih cepat lah. Mungkin
3 kali lebih cepat ketimbang kita lakukan manual. Tapi di sini kita harus belajar gimana kalau sampai kita udah diving, Nemo kita masalah nih. Gimana? Seperti itu. Jadi kita belajar manualnya juga. Jadi kita pakai 2 feet line tadi, sama slate, sama kompas. Nah, di sini yang cukup menarik adalah si kompas itu sangat sensitif nih. Jadi kalau kompas itu nempel sama divecom kita, itu ngaco tulisannya gitu. Apalagi kalau sampai dekat-dekat sama skuter gitu. Nah, jadi itu juga agak-agak tricky juga tuh, ya kan? Dan dari yang kita coba pakai kompas manual, analog sama digital, ada perbedaannya gitu, cukup perbedaan. Nah, mungkin buat kalau kita cuma 100 meter, mungkin perbedaan itu nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita bikin sampai 500 meter apa lebih panjang, nah si derajatnya beda. 1 derajat aja dikali berapa meter, berapa puluh meter, itu bisa jadi jauh banget gitu. Nah, kalau pakai komputer bisa ketahuan, oh errornya berapa persen gitu. Ya kan? Gitu. Robin? Ya, kalau kita bicara pemetaan, ada dua tingkat. Yang pertama bikin survei. Itu survei seperti tulangnya Badan. goa. Ya, Rangka. ini tingkat yang paling gampang, paling cepat. Pakai Nemo atau pakai manual bisa cepat. Yang paling susah, yang paling lama memang drawing, Map. gambar ya, gambar goa. Gambar map. Ya, jadi itu kita harus pasang tali yang ikuti dinding, survei lagi, gambar. Kemarin sama teman dari Makassar, kita pemetaan Goa Lonto yang ada di Bau-Bau. Itu goanya sekitar panjang 300 meter, butuh hampir 1 minggu untuk bikin peta yang lengkap. Jadi untuk ekspedisi di Goa Lawi sudah pasang lebih 3 kilometer offline. Jadi memang kita butuh banyak tenaga dan waktu untuk bikin peta yang cocok untuk sains. Oke, Ya, terima ya. kasih. Tadi ngomong-ngomong azimut mengingatkan pada CCR zaman dulu, but anyway. Jangan nanti diledakin lagi, tua lebih gitu kan. Oke, anyway. Nah, di sini ada yang nanya nih, berapa lama air gula itu settle? Maksudnya mungkin halocline itu ya. Jadi kalau ada halocline, berapa lama dia settle? Ada yang nanya. Dia nggak settle. Dia di situ terus. Iya. Apa itu air gula? Halocline. Halocline. Air gula. Oh, oke. Halocline. Mungkin dari Robin yang bisa lebih ini. Dalam menjelaskan halocline. Apa itu pertanyaan? Berapa lama air? Ya, jam. Beberapa jam, 1 jam, 2 jam. Memang cepat. Ya, tapi biasanya masuk goa, halocline sudah diganggu, kembali sudah mulai lebih bagus. Tidak lama. Ini terkait dengan salinity kan berarti ya? Kalau pertemuan air tawar sama air laut. Ya, betul. Oke. Jadi kalau mungkin hilang setelah, nggak tahu apakah karena mungkin kalau air tawar lebih banyak akan jauh lebih clear, atau air laut lebih banyak akan jauh lebih clear, gimana? Karena kan tergantung berarti berapa dalam Anda masuk kan? Dan kalau density-nya lebih beda di antara dua lapis, memang lebih cepat di settle. Oke. Alright. Karena lebih berat dia. Cuman gini maksudnya, si halocline itu dia akan, ya bukan selamanya ya, cuman dia akan di situ terus.
Cuman pas kita masuk, itu kayak bebayang-bebayang masih kelihatan gitu logikanya. Kayak air gula biasa gitu kan. Nah, kalau udah diver pertama masuk, itu air gula, itu kayak udah diaduk, makin nggak kelihatan. Jadi sebenarnya antara agak kelihatan sama nggak kelihatan bener gitu. Nah, ditambahin lagi dengan di PV, kan kalau kita kicking kan kita cuman sekali kicking. Habis itu mungkin 5 detik kicking. Nah, kalau propeller kan gitu, RPM-nya kencang. Ya kan? Nah, dia udah diaduk-aduk aja tuh terus gitu kan. Nah, diver pertama ngeliat, diver kedua nggak ngeliat, diver ketiga nggak tahu di mana dia udah. Ya kan? Nah, yang lebih masalah lagi dengan tali putih, ya Ri. Talinya Betul. putih kelihatan. Talinya putih, tidak terlihat sama sekali. Waduh, talinya putih kenceng, udah deh. Wassalam deh tuh. Ya kan? Ampun tuh kita. Kayak gitu. Nah, itu jadi cara ngakalinnya adalah misalnya tali ada di tengah. Diver satu itu di kanan agak jauh. Jadi dia ngaduk sisi kanan aja nih. Diver 2 di kiri. Dia ngaduk sisi kiri. Diver 3 di atas tali. Dia agak ngeliat lah gitu. Ya kan? Nah, karena kita pas pertama kali nggak tahu separah itu, kita nempel-nempel nih, ya kan? Udah gitu pulangnya balik lagi gitu. Udah begitu di atas anjing nggak ngeliat. Kayak gitu. Nah, jadi cukup menarik sih gitu. Tapi di tiap-tiap gua itu berbeda-beda halokline-nya gitu. Ada yang enggak gitu. Kalau di Lawu-Lawi di kedalaman berapa, Robin? Halokline-nya? 15 meter. 15 meter gitu. Jadi itu beda-beda kedalamannya, tergantung seberapa dekat sama lautnya kayaknya, sama seberapa gede lubangnya sama laut dia kali. Betul. Gitu. Oke. Ada kok yang masuk dari awal gua juga udah ada. Waktu itu saya sama Robin juga dari awal masuk Halokline sepanjang full. jalan halokan full. Ya. Jadi sebenarnya kalau tawar terus nggak ada masalah. Kalau asin terus nggak ada masalah kayak kita di laut. Yang jadi masalah begitu tawar ketemu asin gitu. Jadi misalnya kita di atas tawar terus nih. Terus di 15 ketemu halokline, mungkin 1,5 meter halokline, begitu 17 udah hilang lagi. Karena udah asin terus mungkin gitu. Nah, pas dia pertemuannya itu yang bikin kasus tuh. Gitu. Oke, menarik. Nah, udah menjawab tadi berarti. Oke, nah ini ada pertanyaan, ada ingin belajar lebih untuk cave. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin Robin bisa ceritain gitu. Gimana sih kalau orang mau belajar cave diving? Persyaratannya apa gitu ya? Kira-kira berapa lama latihannya? Gitu. Caving atau cave diving? Ini dia bicara cave, berarti mungkin bisa dijelasin dari cavern dan Oke. seterusnya. Iya, oke. Jadi kalau mau belajar cave diving, memang harus sudah punya pengalaman di bawah laut, di open water ya. Yang persyaratan yang pertama harus sudah bisa diving side mount, jadi tabung di samping atau twin set. Karena memang kita masuk goa harus punya 2 tabung minimal. Tingkat yang pertama, cavern. Cavern adalah tingkat basic yang kita masuk saja di mulut goa. Jadi masih bisa lihat cahaya. Kalau cavern butuh 4 hari. Kalau sudah punya sertifikat cavern, bisa teruskan ke intro to cave atau introductory cave diver, tergantung agensi. Di dalam tingkat intro to cave akan belajar protokol keamanan seperti lost line, lost body, equipment failure, apalagi flight failure, gas sharing, etc. Kalau intro to cave lagi 4 hari. Terus bisa full cave. Kalau full cave fokus untuk survival dengan navigasi. Lagi 5 hari. Jadi totalnya 4 tambah 4 tambah 5. Jadi ya kira-kira 2 minggu. Itu minimum. Saya full cave-nya 8 hari.
Apa? Saya sama Om Mancil full cave-nya 8 hari. Ya, full cave saja. Ya, ya itu tergantung juga, tergantung pengalaman, tergantung eh, tergantung skills. Skill. Ya. Tergantung Robin. Tergantung Tergantung Robin. saya. Ya, Ya. Banyakin bawa sosis so nice. ya. Dan Ya. kalau sudah selesai sama full cave ada beberapa tingkat yang lebih tinggi, bisa stage, bisa Nomad, survey, DPV, CCR, CCR full cavern, CCR intro, CCR full cave, double CCR. So there's no limit. The sky is the limit. Tapi memang ya dasarnya kalau mau masuk kursus skydiving harus punya buoyancy bagus, harus sudah punya trim yang bagus, kicking yang bagus, sama apa namanya mastering side mount atau twin set. Kalau di Indonesia saya recommend lewat jalur side mount. Ya. Karena susah bawa twin set dalam goa. Susah logistik. Ya. Oke. Boleh nambahin Kak Abi? Enggak boleh, Pak. Oh, nggak boleh ya? Silakan. Saya matiin. Ini menyambung dari Pak Robin. Saya pikir ada yang perlu digarisbawahi bahwa untuk cave diving ini no excuse. Jadi maksud saya adalah ini benar-benar satu cabang dari diving yang harus pengalamannya itu dipupuk. Jadi nggak bisa yang instan. Kalau diving recreational masih bisa, dan ya saya tahu beberapa orang melakukannya, tapi untuk di cave itu buat saya benar-benar nggak ada excuse ya. Jadi kayak tadi di depan Audita bilang gitu, kalau orang lagi di laut dia mungkin kelamaan deko atau dia udah nggak nyaman deko, dia tinggal lari, dia tinggal surfacing, mungkin abis itu dia kena DCS, dia masuk chamber, selesai gitu. Tapi kalau di cave ya udah gitu, dia nyangkut, dia nggak bisa keluar, selesai sudah, wassalam gitu ya. Jadi saya benar-benar karena saya tahu ini akan sedang menjadi tren, sedang menjadi mulai naik ya, karena ini di pesertanya aja nih saya lihat, saya tahu banyak sekali ada yang cave certified, dan saya yakin ini ke depan juga akan bertambah dengan adanya eksplorasi baru, ada beberapa tempat tujuan baru. Jadi sekali lagi teman-teman yang memang berminat, cari instruktur yang benar-benar passion, Killer. Ya, salah satunya seperti Pak Robin yang benar-benar persisten gitu ya, nggak ada shortcut, nggak ada. Saya yakin kalau mau belajar sama Pak Robin, dilihat trimnya belum buoyancy, trim belum beres, pasti disuruh balik gitu, nggak boleh ikut kelasnya. Nah itu yang saya tekankan. Jadi sekali lagi benar-benar jangan shortcut deh, benar-benar ambil pengalamannya, kalau perlu ditambah harinya, kalau perlu sampai nyaman, karena di dalam cave nggak nyaman, tiba-tiba panik, dia pengen keluar, masih panjang keluarnya, Wak. Udah selesai deh. Begitu dari saya. Makasih. Makasih Kak Bayu. Makasih banyak, Opa. Oke. Saya ada Berarti pertanyaan, boleh? Silakan. Saya belajar sama beberapa tag atau cave instructor. Nah, sekarang saya cukup banyak membuat formulasi kenapa itu instruktur cukup bagus buat saya. Itu. Nah, jadi menurut saya beda banget kayak tadi Mas Bayu bilang antara rekreasi sama technical atau cave. Nah, di mana kalau ini kita benar-benar milih sosok instruktur. Makanya buat saya cari nih si instruktur. Misalnya saya mau rebreather tadi, saya cari instruktur yang pakai rebreather terus hari-harinya. Misalnya cave, saya cari instruktur yang ngajarnya cave aja, nggak ngajar rekreasi atau nggak ngajar lain-lain gitu. Misalnya kayak di atas 50% waktunya adalah di cave lah. Di saat dia ngajar dia di cave, di saat dia nggak ngajar,
dia akan explore cave misalnya, karena dia nggak ngajar yang non cave kasarnya. Nah, juga yang menurut saya sekarang adalah saya akan mencari instruktur. Oh ya, satu lagi. Kalau menurut saya nih, di Tech Cave atau di any course, itu nggak ada yang namanya nggak lulus. Yang ada lulusnya kapan gitu kan. Karena kalau di Tech Course, mereka rata-rata bukan per package. Mereka rata-rata bilang cost per day 250 euro, 300 euro, 500 euro, atau berapapun per day. Dia bilangnya gitu. Habis itu, rekomendasinya 4 hari, minimum 4 hari. Nah, seperti tadi saya bilang, Robin bilang 5 hari. Tapi kenyataannya saya lulusnya 8 hari sama Om Mancil. Nah, karena mungkin, oh ini sebagai tim masih kurang. Oh ini hari ini skill lo nggak lulus nih. Dive ini nggak lulus. Ya udah besok ulang lagi. Nah, satu lagi karakter yang saya cari dari instruktur adalah berapa banyak si instruktur ini nggak ngelulusin murid. Karena kan nggak mungkin 100% muridnya adalah bagus semua nih. Gitu. Nah, kalau udah 30-40% nggak lulus, nah menurut saya, oh nih instruktur bagus nih. Berarti dia berani bilang kagak bagus nih orang gitu kan. Karena kan murid kita nggak bisa milih. Kecuali kita bisa milih murid ya, enak gitu kan. Nah, jadi kalau semua instruktur lulus, dan nggak ada tambah hari, menurut saya sih menjadi pertanyaan nih. Apakah semua muridnya bagus nih? Gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu buat saya karakter dari pada saat saya mau mencari seorang instruktur gitu kan. Jadi kayak misalnya jangan deh belajar sama Robin kalau mau belajar open water. Dia pasti lupa itu skillnya apa aja. Karena dia nggak ngajar open water gitu. Ya kan? Seperti gitu gitu. Orang-orang pasti ada spesialisasinya masing-masing lah. Kayak gitu. Nah, terutama di cave dan tech yang high risk, cari orang yang kerjaannya cuma itu aja gitu. Jangan yang lain. Kalau dia terlalu loncat-loncat kiri kanan, pasti nggak akan fokus. Seperti itu. Karena kita aja berapa hari, Ri, mungkin less than 1 bulan dari course, udah banyak lupa ya, Ri? Iya. Pas kita latihan bareng. Gitu. Ya, seperti itu gitu. Tambahan dari saya. Mungkin Ari ada nambahin? Enggak sih, itu aja udah. Cukup. Gak mau belajar open water sama saya, Audita? Enggak. Aduh. Oke, thank you. Nah, ini sebetulnya nggak tahu ya, harusnya sih berlaku di semua gitu diving, bahwa kalau kita bicara kelulusan gitu, selesainya course itu kan harusnya diukurnya ya itu kan, bukan by time, nggak time based, tapi performance based ya. Betul. Jadi betul-betul diukur untuk lihat nih targetnya udah sesuai belum, masuk objektifnya apa enggak gitu. Kalau enggak ya ulang gitu kan. Repeat, rehearse, repeat gitu kan. Ya redo kan lebih banyak ke situ. Oke, kita mesti Robin punya rapot juga itu, Robin. Robin, rapot cave-nya apa, Robin? Apa rapot? Rapot untuk ini major failure, minor failure. Ah, ya. Karena memang mau lulus full cave tidak bisa jadi major failure seperti gas management, navigasi, communication. So yeah, it's a very demanding, dan saya tidak rasa bagus kasih keluar sertifikasi kalau tidak rasa murid sudah aman. Karena sampai sekarang di Indonesia kita masih lucky, untung belum ada kecelakaan besar di Indonesia. Jangan Pak, jangan. Ya, tapi akan terjadi karena di setiap negara di dunia sudah terjadi. Jadi kita harus punya kultur keamanan yang besar biar kecelakaan yang akan terjadi bukan teman kita, tapi mungkin orang dari luar yang kita tidak kenal. Jangan sampai kecelakaan lah. Oke, kita mesti continue nih, waktunya udah nggak banyak. Ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi tadi terkait sama pelatihan ya. Di situ ada yang nanya nih, bakal ada eksplorasi nggak nih di Makassar? Sometimes in the future. Di Makassar ada cave nggak?
Mungkin Ya, kalau di Makassar saya sering ke sana. Ada daerah Kars Maros dan Bantimurung. Di sana punya ratusan goa. Ada goa yang terpanjang di Indonesia, namanya Sakurang Kalang. Di peserta ada Om Ombu, dia explorer di sana, juga cave diver. Saya masih menunggu informasi tentang cuaca karena di sana jendela untuk masuk goa pendek, harus memang dalam musim apa namanya, kemarau. Dan mudah-mudahan akhir Juli atau Agustus bisa masuk di sana. Oke, Masih thank menunggu you. informasi. Oke. Nah, next nih, apa krusial perbandingan antara OC dan CCR dalam eksplorasi cave diving? Karena dia bilang study case yang menarik di mana Mas Ari OC dan beberapa tim yang lain pakai CCR. Belum tentu semua orang bisa punya CCR gitu. Bagaimana jika OC dibantu dengan staging, bisa efektif atau tidak? Oke. Jadi ada dua perbandingan yang paling besar di antara open circuit dan CCR. Kalau pakai CCR, kita tidak punya batas waktu. Misalnya ada masalah, saya coba masuk restriction dan tidak bisa geser lagi. Nyangkut. Ya, nyangkut di dalam restriction. Kalau pakai open circuit, memang saya akan mulai stres karena kalau saya lihat SPG cepat turun dan batas waktu pendek. Kalau pakai CCR, saya punya beberapa jam untuk berpikir, cari solusi dan keluar. Dan berdoa. Iya, dan berdoa juga. Juga kalau kita bicara eksplorasi saja, yang bagus pakai CCR tidak ada gelombang. Nah, biasanya kalau kita gelembung, sorry. Ya, gelombang wave. Sorry, gelembung. Misalnya kalau masuk goa pertama kali, selalu ada namanya percolation. Jadi ada sedimen yang mau jatuh dari atap. Itu efeknya gelembung. Kalau pakai CCR memang karena kita tidak keluar gelembung, jadi tidak ada percolation. Terus dalam study case di ekspedisi Niksi, pertama kilometer dalam Goa Lawi dangkal sekali, kurang 2 meter. Jadi memang dalam tugas pemetaan pakai open circuit masih bisa kerja beberapa jam dan masih aman. Tapi kalau jika open circuit mau extend bottom time dan distance, memang bisa dibantu dengan staging, juga efektif. Ya. Oke, nah ini syarat tali untuk guidelines itu tali apa? Apa yang harus dilakukan jika talinya ternyata putus di salah satu titik? Mungkin ini ada contoh talinya nih. Talinya tuh kayak tali SMB sebenarnya. Talinya kayak tali SMB. Itu nomor 24, rata-rata nomor 24 atau 1,8 mili. Dia bukan tali yang mahal-mahal kayak tali Prusik dan kawan-kawan, cuman kalau di Indonesia tali itu nggak gampang dapatnya lah, ataupun mahal. Jadi banyak pakai tali yang beli di pasar ikan, gitu. Karena kita terbatas akses gitu. Cuman sekarang saya sama Robin juga mulai cari, saya juga udah mulai dapat beberapa supplier tali, karena mungkin satu gulung gitu bisa 3 juta lebih dia harganya di pasaran gitu. Nah, tapi kalau beli dari supplier buat beli banyak bisa lebih murah lagi lah. Nah, kalau talinya putus itu ada prosedur yang namanya loss line. Loss line bisa juga tali putus,
itu kalau sampai hilang banget dia bisa hilang banget, atau bisa juga yang masih kelihatan. Nah ini yang akan kita pelajarin di intro to cave, skillnya apaan kayak gitu. Ada juga entanglement yang ujungannya talinya putus misalnya kayak gitu. Cuman itu skill-skill yang bisa dipelajarin yang akan dipelajarin di course intro to cave gitu. Jadi kayak orang bilang, oh lu mendingan langsung aja gini-gini ngambil ini. Jadi cavern itu penting banget karena dia akan tahu tentang macam-macam alat, latihan skill-skillnya. Nah kemudian di cavern, di intro kita masuk skill lebih banyak, dan masing-masing level ini menurut saya nggak bisa dianggap remeh ya gitu. Bukan yang yang paling penting itu full cave, enggak. Full cave itu kita akan belajar kalau dari tali kita mau ada navigasi. Tapi untuk pasang tali, untuk ley line, saya ingat banget pas saya ngambil course sama Robin, saya ingat banget nih, si Robin kagak pernah ngasih gampang gitu. Itu tali ya kelihatan, tali main line-nya kelihatan, itu mungkin ada 10-20 meter di depan lah. Tapi dia mau saya sama buddy saya masang dulu tali keliling dulu itu. Keliling si sinkhole-nya dulu mungkin setengah jam, baru terakhiran di-connect gitu. Nah, dari situ saya pertamanya juga merasa apaan sih, kok gini banget nih. Kan itu kelihatan nih, gue langsung ke situ aja. Nah, baru saya merasa bahwa ternyata pasang tali itu ada skill tertentu, ya kan? Nah, dari skill itu saya merasa bener apa jeleknya saya nggak tahu. Cuman tiap course itu tiap hari, setiap kita exit cave, kita selalu blind. Kita selalu nggak ngeliat nih. Jadi kalau yang pas hari-hari pertama saya ingat banget nih ada batu di kiri, kita ikat di kiri, ada batu di kanan, ikat di kanan. Nah pas keluar blind, ya udah itu pala udah kejedot semua batu deh tuh. Kalau kita talinya zigzag gitu ya kita jedot gitu kan. Nah dari situlah saya belajar, pasang tali itu ada seni tersendiri ya. Dan selama berapa hari? 8 hari ya Robin ya? 8 hari itu kita tiap hari pasang tali, dan keluar blind, selalu kayak gitu. Jadi ya cukup intens lah. Jadi menurut saya si course ini ada tiap-tiap level memiliki bobot masing-masing yang nggak bisa diremehkan gitu, ya kan? Terutama untuk masalah si tali-tali tadi, gitu. Ya mudah-mudahan menjawab masalah tali. Cuman Robin atau Ari bisa ngasih tambahan. Kita masih ada 15 menit ya. Tali itu ya, kalau buat gue pribadi udah, kayaknya masih banyak pertanyaan yang lain kayaknya. Ya. Oke, kita lanjutin. Yang penting berarti tali jemuran juga bisa lah sebetulnya. Ya. Oke, nah ada lagi pertanyaan terkait dengan penggunaan CCR gitu. Kalau untuk eksplorasi seberapa penting menggunakan konfigurasi CCR yang sama gitu, atau mungkin tipe CCR yang sama? Seberapa penting itu? Ya, kalau dalam Atau eksplorasi, semua peserta punya CCR yang sama, key Sidewinder. Karena lebih gampang nanti untuk logistik, spare, prosedur. Emergency. Jadi kami memilih Sidewinder, keys, semua yang turun. Oke. Nah, di sini dari Pak Yuswono nih menjelaskan Robin mengenai halocline tadi. Bila arus berubah, maka halocline juga berubah. Bila arus pasang naik, berubah turun, balik arah, halocline juga berubah, kecuali di cenote yang airnya relatif tetap, tidak terlalu terpengaruh arus masuk gua dan keluar gua. Juga akan berbeda antara gua di pulau karbonat seperti Buton, Wakatobi, dan gua pinggir pantai di pulau besar, bukan pulau karbonat. Oke, ini menjelaskan tambahan tadi mengenai halocline, mengenai air gula tadi. Nah, dari Denny nih, setelah mendapatkan sertifikasi full cave, masih butuh pelatihan apa lagi sampai bisa bantu ekspedisi seperti ini? Oke, tadi kan sudah dijelaskan tahapan-tahapannya. Nah, tapi untuk bisa sampai masuk ke ekspedisi, seperti apa nih? Gitu, sehingga bisa ikutlah, gitu, dianggap layak untuk ikut sebuah ekspedisi. Mungkin Robin bisa bantu. Ya. Nggak ada latihan lagi kalau sudah dapat full cave, tapi memang harus
demonstrasi, harus membuktikan motivasi. Ya, kalau ada motivasi, di Indonesia ada banyak ekspedisi lebih kecil. Semua mapala di seluruh Indonesia setiap tahun punya ekspedisi cari goa. Di sini di Buton ada banyak juga ekspedisi, banyak eksplorasi dari saya atau dari teman-teman dari rock and roll, ada juga sekarang eksplorasi di Jawa Timur sama Om Rinto. Jadi sudah ada banyak eksplorasi di Indonesia. Kalau memang mau masuk ekspedisi, saja kontak yang buat eksplorasi dan ikut, lihat, bantu, tambah pengalaman sampai bisa masuk ekspedisi yang besar. Saya mau ngasih masukan tambahan sedikit. Jadi saya ada beberapa pengalaman ikut ekspedisi. Tahun lalu saya ada ekspedisi 1 bulan di Laut Banda. Tapi laut ini bukan cave. Nah, selain di soal skill untuk bisa masuk ekspedisi, yang tadi Robin pernah bilang, ini bukan soal jago-jagoan. Karena mungkin kalau kita ngaku jago, kita masuk ekspedisi bisa, tapi pas ekspedisi kita beneran dites gitu ya kan. Itu di situ saya ngerasa gila nih. Kalau course dibilang A, B, C, D, E, pas di lapangan tiba-tiba kondisi itu nggak memungkinkan untuk A, B, C, D, E. Nah, kita tuh dituntut untuk melakukan sesuatu yang berbeda gitu kan. Inisiatif kita itu dituntut banget, refleks kita tuh dituntut banget. Nah, tapi satu yang mungkin yang saya lihat setelah ngikut beberapa kali ekspedisi adalah lebih ke masalah personal nih. Jadi waktu itu kejadiannya adalah 1 bulan. 1 bulan kita di Laut Banda, wah seru dong gitu kan. Kita helium bawa 10 tangki, oksigen mungkin total habis 60 tangki. Diver, rebreather divernya 3. Saya dengan 2 diver lainnya. Nah, itu kayak seminggu pertama itu tuh super fun buat saya. Gitu. Minggu kedua, fun. Begitu minggu ketiga, sama kayak kita long dive. Gitu. Badan udah capek, kita diving dalam udah tiap hari, udah 10 kali, udah 15 kali nih. Udah capek, makanan udah ngulang 3 kali nih, gitu kan. Yang kalau liveaboard kan, kalau kita biasa trip biasa kan cuma seminggu, ya kan. Kalau ini udah minggu ketiga, udah 3 kali dia ngulang gitu, ya kan, karena kokinya belum tentu bisa masak 21 macam makanan gitu di hari yang berbeda. Nah, itu yang menurut saya tuh dari personal itu ngaruh banget. Jadi ego-ego tiap orang itu keluar gitu. Ada yang egois ini, ada yang capek, ada yang tadinya nggak apa-apa, badinya ngorok, sekarang jadi masalah nih ngorok gitu. Lah kan kemarin nggak apa-apa dia ngorok, kenapa sekarang dia komplain soal badinya ngorok gitu. Nah, itu yang menurut saya lebih tantangan kepribadinya gitu ya kan, di luar skill. Nah, dari situ kalau orang udah pada bete-betean gini, itu skill ngaruh banget gitu. Nah, itu di diving di ekspedisi itu ada beberapa kejadian. Nah, kita ngeliat lagi nih, anjing body gue kayak gini nih. Ada masalah gini, body gue ngelengos aja. Mulailah timbul A, B, C, D, E, pemikiran liar-liar kita. Nah, jadi menurut saya, ini yang akan terjadi buat saya, Robin, dan Ari. Kita akan kerja 3 minggu bareng. Nah, menurut saya sih, harmonisasi di dalam tim itu sangat penting gitu ya kan. Makanya sebisa mungkin saya juga mencoba membangun hubungan yang baik dulu lah gitu. Kalau awalnya kita 90% kita berantem, sekali jadi 80, 70, 60, ya syukur-syukur masih di atas 60% lah gitu. Kalau kita mulainya juga nggak kenal, yang ada akan lebih sulit gitu. Jadi di luar skill, di luar pelatihan yang tadi disebutin sama Robin dan udah kita bahas, menurut saya sih personal. Ya kalau Robin mungkin dia selalu bilang, oh saya biasa solo exploration ya. Dia nggak ketemu, dia berantem-berantem sama orang. Ya kan, dia nggak ketemu, berantem gara-gara makanannya habis gitu kan. Nah, itu yang menurut saya sih cukup menjadi tantangan besar juga nih
gimana kita menekan ego apabila udah 3 minggu nih nggak setuju terus nih yang kita omongin gitu. Ya, itu balik lagi ke sebenarnya tadi kalau kita bicara attitude. Nah, attitude ya Sebetulnya benar. kan. Tapi Tapi satu 3 hal sih, minggu itu nekan betul. banget nih 3 minggu. Problemnya tadi lu kebanyakan body lu anjing gitu. Tadi lu sebutin anjing mulu. Makanya pilih badinya orang, jangan anjing. Oh iya, benar. Just Kita cari orang. Just Ikan, kidding, bro. cari ikan yang nggak bisa ngomong dia. Oke, ya ini udah sedikit lagi ada pertanyaan terkait mengenai Dan di sini dan sudah dijelaskan sama Bayu ya, gitu bahwa cavern sama cave diving tercover oleh Dan. Nah mungkin saya kasih kesempatan dulu nih sama Dan yang sudah juga menyediakan waktu platformnya segala macam untuk ini. Kayaknya gimana sih gitu untuk aplikasi insurance-nya beda nggak gitu kalau cave diving jauh lebih susah nggak dibanding persyaratannya apa gitu ya untuk bisa mengajukan insurance untuk bisa ya ini tercover kalau masuk cave atau cavern. Gimana Om? Oke, jadi saya melengkapi pertanyaan yang ada di chat box. Itu kan di pertanyaannya ditulis perlu dibentuk cave diving rescue ya. Perlu dibentuk cave diving rescue. Nah, mungkin itu nanti teman-teman cave diving yang bisa menjawab. Tapi dari Dan sendiri kita tidak akan terlibat di dalam cave diving rescue-nya. Ya. Yang kita terlibat Dan adalah setelah si penyelamnya dievakuasi dari dalam gua, di tempat yang aman, baru Dan take over. Karena Dan tidak menyediakan rescue diver. Dan hanya terbatas pada kondisi medis si penyelam. Jadi misalnya si penyelam di dalam gua ternyata terkena DCS, dia incapacitated, nanti berarti tim cave divingnya dulu harus masuk ke gua, merecovery si diver yang injured, baru kemudian nanti diserahkan ke Dan yang akan urus setelah itu. Ya, jadi jelas ya, Dan bukan search and rescue, tapi lebih ke ke Penanganan medis. Penanganan medis, lebih ke treatment, gitu. Nah, kemudian mengenai apakah asuransinya dibedakan, tidak. Asuransi Dan yang master plan atau preferred plan itu sudah mengcover sudah mengcover termasuk technical diving. Ya. Bahkan yang local plan juga sudah. Jadi kita ada 3 plan untuk wilayah Asia Pasifik termasuk Indonesia, yaitu local plan, kemudian master plan dan preferred plan. 3-tiganya mengcover technical diving dan cave diving. Termasuk juga menggunakan CCR atau SCR atau open circuit. Itu kita cover semua. Gitu Om Abi. Oke, baik. Terima kasih Om Rendra. Nah ini ada pertanyaan terakhir. Mau tanya apakah untuk sekarang sudah siapkah di Indonesia cave diving menjadi selam rekreasi goa menurut Anda? Karena akan ada yang mau buat standar kepemanduannya. Kalau saya mau jawaban singkat sih ini latah-latahan aja dikit-dikit semua standar mandu kayak apaan aja gitu. Cave diving, come on man gitu. Get real gitu ya. Jangan hanya ikutin KPI-nya pemerintah hanya biar ada standar semua gitu. Semuanya mau dibuatin jadi standar gitu. But I don't know. Nah, pertanyaan gini aja deh. Emang cave diving ada pemandunya? Nah, menarik tuh. Robin? Itu kan usulnya Cahyo. Ya, lu nggak usah ikutan, nggak diundang. Hey, just kidding bro. Ayo, boleh nggak nih yang teman-teman cave diver? Saya mau cave diving. Oh ya, Ari Saputra pemandunya. Pemandu lagu. Lu jangan bawa dong kebiasaan itu di sini. Jangan buka-buka rahasia lu lah kalau sering-sering berkunjung ke sana. Nggak ada di Giri, Mas. So, Robin atau yang lain? Misalnya kalau di Meksiko untuk jadi pemandu cave diving harus punya sertifikat full cave dan pengalaman sekitar 50 atau 100 log dalam goa. Tapi dalam agensi belum ada, di INTD ada tingkat cave dive master, tapi ya belum wajib juga. Jadi
Saya pusing untuk jawab pertanyaannya. Kira-kira perlu nggak di Indonesia? Kalau di Indonesia tidak perlu. Di mana-mana tidak perlu. Oke. Nggak ada aturan, nggak ada aturan tentang soal itu. Oke. Oke, ya udah. Kalau gitu kita sudah bisa menjawab lah, nggak usah dibahas lebih lanjut karena kayaknya nggak ada untungnya juga, Bang. Yang Oke, penting, baik. Ya. yang penting pilih pemandu yang punya pengalaman. Di Indonesia sudah ada beberapa operator yang punya pengalaman, yang bisa antar tamu dalam goa. Jadi memang harus ikut operator tersebut. Nah, Yang ini sudah Oke. sudah tahu dive site, sudah tahu goa, sudah punya pengalaman di lokasi. Oke, ini ada dari Rock and Roll Divers nih. Mesti ada Om. Maaf, sangat perlu karena ini apa nih, nggak tahu, sebum industri pariwisata dari Rock and Roll. Nah, Rock and Roll nih apa kuncennya nih. Biangnya itu. Kuncennya nih. Oh, berarti Rock and Roll bilang perlu ada gitu kan. Ya ini nanti bikin satuin lagi deh buat ngomong ini kalau mau. Oke, kayaknya waktunya sudah 23.28. Kalau di saya 328. Sesuai umur. Mungkin saya sesuai umur, betul. Ya. Saya buat kesimpulan dari Dan, ada yang mau disampaikan dulu dari Om Rendra, Om Bayu? Nggak ada, saya pikir udah. Oh, ini aja tadi membahas soal rescue ya. Jadi ini di luar dari Dan. Kebetulan saya sendiri mewakili dari IDRT, Indonesia Dive Rescue Team. Kita sudah sempat beberapa kali bahas mengenai untuk urusan cave ini kemarin, waktu beberapa kali di DIP, sebenarnya udah dari DIP tahun lalu. Saya udah ketemu dengan Mas Diar, Mas Halim Maswar, dan ada kemarin juga kebetulan kita ketemu lebih banyak lagi, ada Mas Bona, ada cukup banyak lah, ada Rinto juga. Nah, ini kita sempat bahas, saya pikir memang sebelum ada kejadian ini harusnya memang sudah dibentuk tim rescue yang memang khusus menangani punya kualifikasi untuk menangani kecelakaan di cave diving. Ya, ini nanti kita berlanjut ya, pelan-pelan nanti kita bicarakan lagi. Yang pasti kami dari IDRT juga akan bantu memfasilitasi. Begitu, Kak Abi. Oke, baik. Terima kasih Om Bayu. Oke, baik. Kalau begitu mungkin harus kita tutup. Jadi kalau bisa diambil sedikit kesimpulan bahwa untuk cave diving, safety sama knowledge itu adalah hal yang utama, penting ya. Jangan lupa juga terkait dengan attitude, berarti training. Ya, kita udah tahu as a diver, a good diver never stop learning. Nah, jadi kontinuitas belajar. Kemudian kalau tadi juga disampaikan oleh Audita, cari instruktur adalah instruktur yang yang memang menghabiskan waktunya sesuai dengan spesialisasinya dia gitu ya, supaya kita benar-benar bisa belajar. Ingat, belajar diving itu bukan time based tapi performance based, dan ini berlaku sama juga ya dengan cave. Jadi kalau menurut instruktur Anda dianggap belum meet performance, ya harus siap-siap untuk repeat lagi. Jangan bail out gitu, jangan drop out dari kelas, but continue, karena berarti Anda punya instruktur yang berkualitas di situ ya, yang punya integritas. Good luck untuk nanti ekspedisinya, mudah-mudahan semua aman ya, selesai ekspedisi selamat sesuai dengan objektif yang ingin dicapai. Kemudian jangan lupa nanti itu dan insurance-nya ya, disiapkan karena mereka akan cover. Kayaknya mungkin dikasih sponsor, kayaknya semua yang ikut Nixi itu dapat free dan insurance. Tadi ada info gua dapat begitu. Amin. Amin. Oke, so terima kasih semuanya. All the best. Terima kasih yang sudah hadir untuk 2 jam ini, pembicaraan menarik sekali. Mungkin yang mau tahu lebih lanjut detail-detailnya, kita punya expert-expertnya, ada instrukturnya di sana. Good luck, all the best. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir.
menuju Nixie Expedition di bulan Oktober, mungkin akan ada beberapa talk lagi, termasuk live yang offline di Jakarta kemungkinan besar, dan mungkin di beberapa tempat lagi. Dan sendiri juga akan tetap memfasilitate. Kita mungkin next talk akan bicara lebih jauh tentang persiapan yang telah dilakukan oleh tim, termasuk menggabungkan tim daratnya ya, tim dry cave-nya, untuk ikut bicara di dalam forum Dan Talk ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung di acara ini. Dan termasuk salah satu partner dari Nixie Expeditions melalui Dan Europe. Kemudian juga ada beberapa partners yang lain yang bekerja sama dengan Dan untuk mendukung Nixie Expedition. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih Om Abi sudah jadi moderator. Di sana sudah mau tengah malam. Kemudian untuk Pak Robin, terima kasih sudah bergabung dari Pulau Muna. Ari Saputra sudah bergabung dari Bali, dan Audita Harsono bergabung dari Gili Trawangan. Jadi ini makanya kenapa lewat Zoom, karena semua pembicaranya tersebar. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi. Kita akhiri di sini. Jadi gimana Robin? Capek, besok lagi turun di Goa. Oh, di mana? Di Mokomorete. Oh, wah, cakep tuh, cakep. Ya, ada Ya. orang Australia. Orang Australia, dia cave diver dari tahun 88. Wow. Kita baru 2 tahun, Robin. Iya, dia yang mengajar Dr. Aris. Oh, iya, Itu iya, iya. instruktur Berapa lama? instruktur Goa yang paling senior di sana. Di Australia. Di Australia, ya. Robin. Ya. Siapa namanya Robin? Gary. Tanya Gary. dia. Ya. Tanya dia tahu Subterranean Dive Team nggak yang ikut ke Pacitan di Java 992? Ya, oke, nanti saya tanya. Dia sudah tidur memang. Itu tahun berapa? 92. Java itu mulai Oh, 88, 86, 88, 90, 92. 94. Oh ya. Subterranean Dive Team itu banyak. ada namanya Steve, ada namanya Paddy, udah orang tua-tua itu. Wah, 86, 88. Bude. 88 ya. 88. Saya ikut yang 92. Yang Java 94. Pertama kali lihat orang cave diver. Umur berapa? Apa ya? Tidak boleh bilang umur di sini katanya. Katanya moderator. Cukup muda umurnya. Semua keluarga di sini. Bisa. Ya. Ya, Yang ngomong bukain aja nih mic-nya nih. Ini Mas Robin. Cek. Oi, Pak Eko. Iya. Waduh. Gini, kami kan tahun 2024 itu akan mengadakan ASEAN Transdisciplinary Cars Conference, tetapi